Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kembali lagi ya di kelas Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak mengajar di kelas kalian akan memberikan sebuah bimbingan klasikal mengenai sebuah konsep diri ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti kalian akan belajar mengenai apa sih itu yang dimaksud dan yang disebut dengan konsep diri ya. Nah, baik, sebelum Bapak memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya ya kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Mari Bapak pimpin ya doanya. Sok, ayo mari sama-sama sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, supaya diberi kelancaran dan kemudahan serta tentunya keberkahan ya. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan seperti yang tadi di awal Bapak jelaskan, kita akan belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan konsep diri ya. Nah, sebelum Bapak memulai nih, jadi hari ini yang tidak masuk siapa aja ya? Oh, semuanya masuk. Oh, alhamdulillah. Jadi syukur ya. Jadi kalau hari ini semuanya murid masuk, jadi semuanya bisa mendapatkan materi dan bisa mendapatkan pemahaman yang sama mengenai apa itu konsep diri ya. Nah, baik teman-teman semua ya, sebelum Bapak mulai, supaya teman-teman nantinya lebih semangat lagi ya dalam di kelas ini, Bapak punya ice breaking nih ya. Nanti teman-teman boleh mempraktekannya ya. Nanti sebelumnya akan Bapak praktekkan terlebih dahulu bagaimana sih proses ice breakingnya itu. Nah, jadi ice breakingnya ini teman-teman tahu nggak sih lagu yang Sayonara? Nah iya, jadi yang sayonara sayonara sampai berjumpa lagi, kayak gitu kan. Nah, cuma jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengubah baitnya ya, mengubah lirik lagunya. Jika tadi kan sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Nah, cuma kita ubah menjadi sayonara sayonara sampai kepala pundak lutut kaki ya. Nah, nanti teman-teman semua mempraktekkan. Jadi kan sampai kepala pundak lutut kaki. Nah, teman-teman harus memegang apa yang teman-teman katakan. Seperti tadi kan kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu semuanya harus dipegang oleh teman-teman ya. Nah, setelah itu apa lagi? Kan udah selesai ya. Sayonara sayonara sampai kepala, pundak, lutut, kaki. 2 kali itu. Sayonara sayonara sampai kepala, pundak, lutut, kaki. Buat apa pala? Buat apa pala? Pala itu kepala, pundak, lutut, kaki. 2 kali. Buat apa pala? Buat apa pala? Pala itu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah ya, jadi kita ice breakingnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti teman-teman semua akan mempraktekkan ya ice breaking yang tadi Bapak contohkan ya. Sok, sekarang silahkan semuanya berdiri. Nanti kita akan melakukan ice breaking ya, supaya teman-teman menjadi semangat ya dalam bimbingan klasikal ini ya. Sok, ayo semuanya berdiri. Bapak juga berdiri ya di depan. Sok, ayo semuanya udah siap kan? Jadi nanti ketika kepala, pundak, lutut, kaki, jadi semuanya juga harus digerakkan ya. Siap? Oke, ingat gerakannya 2 kali ya. 1, 2, 3. Sayonara sayonara sampai kepala, pundak, lutut, kaki. Sayonara sayonara sampai kepala, pundak, lutut, kaki. Buat apa pala? Buat apa pala? Pala itu kepala, pundak, lutut, kaki. Buat apa pala? Buat apa pala? Pala itu kepala, pundak, lutut, kaki. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik ya. Nah, itu tadi merupakan
sedikit ice breaking ya untuk mencairkan suasana kita pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Gimana perasaannya ya? Badannya udah enakan semua? Oh udah. Jadi baik, kalau semuanya udah enak, udah relax ya, Bapak akan memulai kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Baik, nah seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak ya, jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas mengenai apa sih itu yang disebut dengan konsep diri ya. Bagaimana konsep diri melekat pada diri kita dan kualifikasinya apa aja sih dalam konsep diri itu ya. Nah jadi teman-teman semua ya, jadi konsep diri itu merupakan pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri ya. Jadi pandangan ini terkait dengan dimensi fisik, kemudian karakteristik individual dan motivasi diri. Jadi lebih jelasnya itu konsep diri itu merupakan gambaran ya. Jadi cara pandang teman-teman nih terhadap diri sendiri, kemudian keyakinan, pemikiran dan perasaan teman-teman terhadap apa yang dimiliki oleh diri kita sendiri ya. Nah itu meliputi ya, jadi meliputi kemampuan diri kita, karakteristik diri kita, kemudian sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan tentunya penampilan diri dari kita sendiri ya. Nah, jadi teman-teman semua, jika diibaratkan seperti sebuah bangunan ya, jadi maka konsep diri itu merupakan sebuah pondasi ya. Jadi semakin kuat dan semakin kokoh pondasi itu, maka akan semakin kokoh pula ya bangunannya ya. Jadi yang dimaksud dengan konsep diri itu seperti itu ya teman-teman semua. Nah kemudian dalam konsep diri ini ada 3 komponen ya, ada 3 komponen nih, ingat ya, yang mendasari diri ya, yang mendasari konsep diri ini. Di antaranya yang pertama itu ada yang dimaksud dengan self ideal. Jadi self ideal itu ideal diri ya. Jadi kemudian yang kedua itu adalah self image ya. Apa self image itu? Self image merupakan sebuah citra diri kita ya teman-teman. Jadi ingat tuh, self image merupakan citra diri ya. Nah yang ketiga ada yang dimaksud dengan self esteem. Nah self esteem itu berkaitan dengan nilai-nilai harga diri ya pada diri kita ya. Tadi itu yang pertama ya, ada self ideal atau diri yang ideal. Jadi diri self ideal itu merupakan gambaran diri yang kita inginkan ya. Jadi jika kita bisa bisa menjadi orang itu. Maksudnya gimana? Pernah nggak teman-teman ketika kecil itu menonton sebuah Power Rangers ya? Nah kita kan ketika melihat Power Rangers, oh kita mau menjadi Rangers merah, misalkan kita mau ingin menjadi Power Rangers biru. Nah itu merupakan bagian dari self ideal, dimana kita ingin menjadi apa yang kita inginkan dari apa yang kita lihat ya. Nah kemudian tadi yang kedua ada self image ya, atau citra diri. Nah citra diri ini merupakan sebuah cara pandang kita menilai diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan citra kita ya, penilaian yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah kemudian yang ketiga di situ ada self esteem ya, atau harga diri. Nah jadi harga diri ini merupakan sebuah komponen yang bersifat emosional ya. Jadi self esteem ini juga merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Jadi harga diri itu merupakan kunci untuk bisa mencapai keberhasilan hidup ya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya apa itu konsep diri. Nah ingat ya, tadi komponen konsep diri itu ada 3. Apa aja tadi? Yang pertama ada apa?
Iya betul. Yang pertama itu ada self ideal. Yang kedua ya self image, dan yang terakhir adalah self esteem atau harga diri. Nah, jadi dalam konsep diri ini itu dikelompokkan menjadi dua ya, yang harus kalian pahami. Jadi ada yang dimaksud dengan konsep diri positif dan juga ada yang dimaksud dengan konsep diri negatif ya. Nah, jadi hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya konsep diri positif dan konsep diri negatif yaitu diantaranya adalah lingkungan dari keluarga ya, bisa dari pengaruh orang tua ya, kakak, adik atau dan lain sebagainya yang ada di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengaruh lingkungan sekitar ya. Nah, jadi lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap konsep diri kita ya. Jadi itu akan berpengaruh apakah kita nantinya memiliki konsep diri yang positif ataupun konsep diri yang negatif ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh dari lingkungan sekolah. Nah, jadi harus diketahui juga ya sama teman-teman. Jadi lingkungan kita yang sekarang ini ya di sekolah itu juga bisa mempengaruhi terhadap citra diri atau konsep diri, baik itu positif maupun negatif. Contohnya apa sih? Mungkin teman-teman ya sejak SD mungkin menemui seorang guru yang ketika ada siswa yang ke depan yang tidak bisa mengerjakan soal yang ditulis di papan bor, itu disebut sebagai siswa yang bodoh. Ya, ada gak? Oh, ada. Iya, nah hal-hal seperti itulah yang bisa menyebabkan citra diri seseorang itu menjadi citra diri yang negatif. Nah, itu bahaya tidak buat kita? Iya, bahaya ya. Ketika kita memiliki citra diri yang negatif, kita itu dampaknya kita tidak akan memiliki kepercayaan diri ya, yang tentunya itu merugikan dan juga membahayakan terhadap orang yang memiliki citra diri yang negatif tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat nih menyangkut tentang pengalaman ya. Nah, jadi pengalaman ini juga bisa mempengaruhi apakah kita memiliki citra diri yang positif atau konsep diri yang positif ataupun konsep diri yang negatif ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya ya, berhubung nih waktu pada kesempatan kali ini sudah beres ya, alhamdulillah alamin. Jadi kegiatan bimbingan klasikal kita pada hari ini telah selesai ya. Jadi gimana nih sebelum selesai Bapak ingin tanya, gimana perasaan kalian setelah tadi mendapatkan bimbingan atau pemaparan dari Bapak materi mengenai konsep diri ya. Sok, siapa nih perwakilan yang mau mereview ya, apa aja sih yang kalian dapatkan dari tadi yang Bapak paparkan? Oh iya, sok silahkan. Oh iya betul ya. Jadi betul yang tadi dikatakan oleh Ahmad ya. Jadi kita itu bisa mengetahui atau bisa menilai diri kita itu seperti apa. Betul. Baik, bagus ya. Berarti Ahmad itu memperhatikan ya tadi. Baik teman-teman ya. Bapak ucapan terima kasih untuk hari ini, sangat luar biasa sekali di kelas ini, sangat meriah sekali. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi ya. Bapak bisa memberikan bimbingan lagi di kelas ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.